Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intana Aura Iza dengan NIM 2302002024, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rommel 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran menulis teks negosiasi menggunakan model pembelajaran TTW atau Think Talk Write pada siswa SMA. Sebelumnya, saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama yakni latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga kajian teoretis, yang keempat inti dari presentasi kali ini yakni desain pembelajaran inovatif, dan yang kelima simpulan. Pokok bahasan yang pertama yakni latar belakang. Keterampilan menulis merupakan sebuah elemen penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan keterampilan ini, siswa tidak hanya dapat memperkaya pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas mereka. Namun, pada realitanya banyak siswa yang masih kesulitan dalam mengembangkan keterampilan menulis, salah satunya yakni pada teks negosiasi. Oleh sebab itu, tugas kita bagi calon pendidik sudah sepantasnya untuk melakukan berbagai eksperimen melalui model, metode, ataupun strategi pembelajaran untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan juga menarik bagi siswa. Pokok bahasan yang kedua yakni tujuan penelitian. Pada intinya, tujuan penelitian ini terdapat dua aspek utama, yakni yang pertama, mengembangkan desain pembelajaran inovatif model TTW atau Think Talk Write, dan yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis teks negosiasi pada siswa SMA melalui model TTW atau Think Talk Write yang dikombinasikan dengan media visual. Selanjutnya, kita akan memasuki pada materi kajian teoretis yang terdiri dari tiga hal, yakni yang pertama, elemen menulis, yang kedua, teks negosiasi, dan yang ketiga, model Think Talk Write. Nah, yang pertama yakni elemen menulis. Menulis merupakan sebuah cara berkomunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain melalui bahasa tulis. Sedangkan keterampilan menulis merupakan sebuah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, pendapat kepada orang lain melalui bahasa tulis. Nah, menurut Rukayat, menulis ini memiliki setidaknya 4 manfaat, yakni yang pertama, menulis dapat meringankan trauma. Yang kedua, menulis dapat merelaksasikan pikiran. Yang ketiga, menulis dapat membantu memperbaiki masalah. Dan yang keempat, menulis dapat membangun kembali ingatan mengenai informasi yang telah disampaikan. Yang kedua yakni teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang ditulis dalam upaya untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, teks negosiasi ini berisi materi mengenai struktur teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi, dan metode penyampaian, pengajaran, dan juga penawaran. Dalam negosiasi, beberapa orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bertentangan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai jenis interaksi sosial di antara dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menyenangkan semua pihak. Nah, menurut salah satu ahli yang bernama Jackman, beliau berpendapat bahwa teks negosiasi ini juga dapat disebut sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Kajian teoretis yang ketiga yakni model Think Talk Write. Menurut Setianingrum, model TTW ini memiliki 3 aspek utama, yakni berpikir, berbicara, dan menulis. Alur pembelajaran pada model TTW ini dimulai dengan siswa berpartisipasi dalam berpikir dan berdiskusi dengan diri mereka sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan proses membaca. Setelah itu, siswa berbicara dan berbagi ide atau sharing dengan teman-teman yang lain sebelum menulis. Pokok bahasan selanjutnya yakni mengenai inti materi presentasi kali ini, yaitu desain pembelajaran inovatif. Sebelumnya, kita akan memasuki terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, menurut saya tujuan pembelajaran pada penelitian ini terdapat 4 aspek, yakni yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang kedua, memperdalam pemahaman konsep. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Dan yang tujuan terakhir yakni meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua yakni penilaian hasil belajar.
Pada model TTW ini terdapat 4 model penilaian, yakni yang pertama rubrik penilaian. Rubrik penilaian terdapat 3 komponen utama, yakni kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan juga kemampuan menulis. Nah, selanjutnya penilaian menggunakan observasi. Observasi ini sebagai gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa dalam berinteraksi. Kemudian penilaian yang ketiga yakni portofolio. Portofolio sebagai bukti konkret dan perkembangan kemampuan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dan penilaian yang ketiga yakni penilaian tulis. Penilaian tes tulis digunakan sebagai acuan pemahaman konsep siswa secara individu, dapat berupa soal esai ataupun pilihan ganda. Selanjutnya yang ketiga yakni materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini seputar mengenai teks negosiasi yang terdiri dari struktur teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi, dan juga cara menjadi negosiator yang baik. Yang keempat yakni media visual. Dengan visualisasi yang menarik dan informasi yang terorganisir, saya memilih media infografis karena media infografis ini dapat menyampaikan ide-ide yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan juga menarik tentunya. Nah, infografis ini juga dapat membantu siswa berpikir kreatif dan menganalisis berbagai aspek negosiasi. Kemudian yang kelima, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran pada penelitian ini terdapat 3 poin, yakni yang pertama, tahap awal negosiasi, yang kedua, tahap pelaksanaan negosiasi, dan tahap yang ketiga, yakni tahap evaluasi. Yang keenam, yakni sintak model pembelajaran TTW. Nah, pada sintak model pembelajaran TTW ini terdapat 3 tahap, yakni yang pertama, tahap ting. Pada tahap ting ini, guru akan memberikan informasi yang menunjukkan struktur umum teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi, dan materi umum lainnya. Kemudian, pada tahap talk dibentuk dalam beberapa kelompok, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Nah, kemudian tahap yang terakhir yakni tahap word. Siswa menulis apa yang mereka pikirkan melalui proses berpikir mendalam dan diskusi aktif dalam bentuk infografis. Sampailah kita pada tahap simpulan. Berdasarkan presentasi yang sudah saya paparkan, dapat diambil simpulan bahwa model TTW yang dikombinasikan dengan infografis dapat meningkatkan kemampuan menulis teks negosiasi siswa. Kombinasi antara berpikir kritis, diskusi kelompok, dan visualisasi melalui infografis dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan juga efektif. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.